Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal langsung bongkar sebuah panduan visual yang super penting. Kita bakal membahas regulasi ketat Indonesia di tahun 2024 yang dirancang khusus sebagai tameng pelindung. Bayangin ini kayak perisai raksasa yang ngamanin negara kita dari ancaman biologis, yang kalau sampai lolos, wah bisa benar-benar melumpuhkan ekosistem dan ekonomi kita. Nah, fondasi dari semua yang bakal kita bahas hari ini itu berasal dari Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Aturan resmi ini netapin prosedur berlapis yang benar-benar ketat buat apapun yang masuk atau sekedar lewat di wilayah negara kita. Tujuannya satu, yaitu menjamin keamanan hayati nasional. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar imbauan atau saran manis. Ini adalah protokol hukum mutlak yang wajib dipatuhi. Sekarang, kalian mungkin mikir, emangnya musuh yang kita hadapin ini siapa sih? Nah, krusial banget nih buat kita paham siapa musuh tak kasat mata ini. Regulasi ini secara spesifik nargetin 3 ancaman utama. Ada HPHK, alias hama dan penyakit hewan karantina, terus HPIK buat penyakit ikan, dan OPKK buat hama pada tumbuhan. Ini semua adalah organisme patogen yang, jujur aja, kalau dibiarin masuk, bisa langsung mematikan industri pertanian, perikanan, dan peternakan kita dalam sekejap. Oke, biar gampang dicerna, kita udah bagi pembahasan ini ke 5 bagian utama. Kita bakal mulai dari kriteria subjek tindakan karantina, terus lanjut ke prosedur buat kategori orang, alat angkut, lalu soal peralatan, air, dan pembungkus, dan ditutup dengan tindakan akhir karantina. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu kriteria subjek tindakan karantina. Jadi gini, pemerintah itu nggak tiba-tiba nahan orang atau barang tanpa alasan. Berdasarkan pasal 2 dan 3, kalau kalian atau kendaraan kalian memenuhi kriteria tertentu, nah kalian otomatis langsung jadi subjek karantina. Apa aja pemicunya? Bisa karena kalian baru datang atau transit dari negara dengan wabah berisiko tinggi, bawa barang dari zona wabah, terindikasi punya kontak langsung sama material yang terinfeksi, atau berdasarkan deklarasi karantina yang emang wajib kalian isi. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, prosedur karantina untuk kategori orang. Nah, bagian ini menarik banget. Kadang kita tuh suka lupa kalau manusia sendiri bisa jadi pembawa ancaman biologis kan? Pasal 5 ngejabarin 3 langkah proses sanitasi fisik yang spesifik banget buat orang yang dicurigai bawa patogen. Pertama, kalian bakal langsung diisolasi di ruangan khusus. Yup, nggak ada tawar-menawar di sini. Kedua, kalian wajib, secara hukum loh ini, wajib mandi menyeluruh pakai sabun antiseptik dan nyuci pakaian yang lagi dipakai. Ketiga, setiap barang bawaan kalian itu pasti disemprot disinfektan atau disinari ultraviolet. Gila kan ketatnya? Lanjut ke bagian ketiga, prosedur karantina untuk alat angkut. Bayangin kapal kargo gede, pesawat, atau truk. Mereka ini kan urat nadi logistik kita. Tapi di saat yang sama, mereka juga kendaraan VIP buat para patogen. Makanya, pasal 8 ngebagi tindakan netralisasi jadi 4 istilah yang spesifik banget tergantung ancamannya. Kalau cuma kotoran fisik, namanya pembersihan, pakai air tekanan tinggi. Terus ada disinfeksi. Ini pakai bahan kimia buat bunuh kuman penyakit. Kalau buat basmi serangga atau gulma, namanya disinfestasi, pakai metode fumigasi. Terakhir ada disinsektisasi, nah ini khusus pakai bahan kimia buat melenyapkan serangga pembawa penyakit alias vektor. Beda nama, beda target. Terus gimana kalau kendaraannya bawa hewan? Wah, pasal 10 punya aturan ganda yang luar biasa ketat. Sebelum kapal diizinkan bersandar atau pesawat boleh bongkar muatan, petugas itu bakal nyisir habis riwayat administratif perjalanan hewannya, sekaligus meriksa kesehatan klinis hewan itu langsung di atas kendaraan. Kalau sampai ada satu aja gejala penyakit yang mencurigakan, maaf aja, kendaraan itu dilarang keras buat merapat. Jangan salah sangka dulu, aturan ini nggak cuma buat yang mau masuk Indonesia aja, alat angkut yang mau berangkat bawa hewan keluar wilayah juga diatur super ketat. Sebelum mulai masukin hewan, alat angkut darat, laut, maupun udara wajib dibersihkan, disuci hamakan, dan yang paling penting, harus lulus uji kelayakan standar kesejahteraan hewan. Kalau dianggap nggak layak, ya muatan hewannya bakal ditolak mutlak, nggak boleh berangkat. Kita masuk ke bagian keempat, bahas soal peralatan, air, dan pembungkus. Barang-barang pendukung ini ukurannya emang lebih kecil, tapi jangan salah bahayanya sama besarnya. Tindakan karantina di sini tuh adaptif banget. Peralatan hewan bakal dicuci atau disterilkan pakai panas atau radiasi. Kalau soal air, misalnya sisa air minum hewan di pesawat, itu bakal dikasih disinfektan kimia. Tapi kalau di kapal laut, airnya wajib dibuang jauh ke tengah laut. Terus buat pembungkus kayak karung goni, perlakuannya lebih keras lagi. Mereka bakal difumigasi berat dan kalau tetap bahaya, bakal langsung dibakar atau dikubur. Akhirnya, kita sampai di puncak regulasinya. Bagian kelima, yaitu tindakan akhir karantina.
Pertanyaan besarnya adalah, apa yang terjadi kalau semua upaya cuci, semprot, dan sterilisasi tadi gagal menetralkan ancaman biologisnya? Nah, pasal 19 dan 20 itu benar-benar nggak kenal kompromi. Cuma ada dua kemungkinan pahit. Pertama, pemusnahan. Artinya, peralatan, pembungkus, atau air tadi dihancurkan total, dibakar atau dikubur sampai nggak bersisa. Kedua, penolakan. Ini khusus buat alat angkut kayak kapal atau pesawat. Mereka bakal ditolak mentah-mentah buat bersandar dan langsung diperintahkan buat angkat kaki dari wilayah Indonesia. Tegas banget kan? Jadi, sebagai penutup, setelah kita lihat betapa komprehensif dan ketatnya standar biosecurity tahun 2024 ini, kalian benar-benar harus nanya ke diri sendiri nih, gimana rencana perjalanan atau operasi logistik kalian bakal beradaptasi? Pemahaman dan kepatuhan absolut itu kunci utamanya, biar kalian terhindar dari konsekuensi ekstrim kayak pemusnahan atau penolakan ini. Oke, itu aja buat sesi bedah materi kali ini. Semoga mencerahkan, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.